Keluar dengan terlihat terkejut. Bab 77. Aku menggunakan kepolosanku selama 28 tahun sebagai taruhannya. Kalau tidak mempertaruhkan hal yang lebih besar, untuk apa aku bertaruh? Perlina dari luar terlihat sangat berani dan terbuka. Sebenarnya dia sedikit pemalu. Darlin menggigit gigi dan menganggukkan kepala. Baik, tapi aku juga mau menambah satu syarat. Ya, katakan, Perlina dengan tidak peduli berkata padanya. Kamu tidak boleh menipuku dan tidak boleh mencari pria yang lebih tua. Karena ada anak kecil, Darlin pun mengatakannya dengan cara yang lebih halus. Dia tentu tidak percaya Perlina akan sembarangan mencari pria dan menyerahkan dirinya. Dari dirinya yang tidak pacaran selama 8 tahun, 80% karena dia belum melupakan Jasper. Perlina melihat Darlin yang mengeluarkan cara ini. Dia pun berpikir beberapa detik dan menganggukkan kepala. Oke, tidak masalah. Dia sudah mengatakannya. Dalam hati pun merasa sedikit menyesal. Tapi dia tidak mungkin menyesalinya. Bukankah hanya satu selaput? Bukanlah kerugian besar. Mereka bertiga sudah cukup beristirahat, mulai berbelanja lagi. Derek melihat sebuah sudut buku. Di luar duduk banyak orang dewasa dan anak kecil yang sedang membaca buku di sana. Langkah kakinya juga ikut berhenti di sana. Darlin juga melihat sudut buku itu. Ibu yang memahami anaknya pun langsung mengerti maksud Derek, membawanya ke sana. Derek suka membaca buku apa? Kita bisa membelinya dan membawanya pulang untuk membacanya. Ibu, benarkah? Derek dengan senang bertanya. Kamu suka yang mana? Pergi lihat sendiri saja ya. Darlin melepaskan tangan membiarkan Derek memilihnya sendiri. Sudut membaca buku ada beberapa baris lemari buku. Semuanya adalah buku yang disukai anak kecil. Baik, Bu. Derek dengan senang berjalan ke arah lemari buku. Darlin mengikuti Perlina duduk di kursi yang tidak jauh untuk beristirahat. Matanya pun melihat ke arah Derek, memastikan Derek ada di dalam pandangannya. Sebuah bayangan yang tinggi duduk di samping Perlina, menunjukkan senyuman menggoda pada mereka berdua. Ikan kecil, Darlin, kebetulan sekali bertemu kalian di sini. Darlin dan Perlina langsung menjadi tegang. Secara refleks ingin melihat ke arah Derek, namun menahannya. Yang paling tegang tentu adalah Darlin. Dia mana mungkin menduga mereka berdua sudah datang ke tempat yang begitu jauh masih bisa bertemu dengan Jasper. Dia diam-diam melihat ke sekeliling, ingin melihat apakah masih ada orang lain atau tidak. Untungnya Yos tidak ada di sini. Darlin, kamu sedang mencari apa? Jasper mengangkat alis bertanya padanya. Dua orang ini terlihat sangat aneh, seperti takut dia melihat sesuatu. Tatapan yang tajam sedang bersiap-siap melihat ke sekitar. Perlina duluan menjeriti pria yang ada di sampingnya itu. Cari kepalamu. Kenapa kamu ada di sini? Dan siapa yang menyuruhmu memanggilku ikan kecil? Jasper pun terkejut, lalu menunjukkan senyuman yang keren. Ikan kecil, ini adalah takdir. Lihatlah, begitu aku datang, langsung bertemu denganmu. Iya, takdir kan, aku mengerti. Tapi aku tidak menginginkannya. Aku merasa jijik. Perlina sengaja melarikan maksudnya. Jasper juga tidak marah, hanya tersenyum melihatnya. Aku tidak merasa jijik denganmu, itu sudah cukup.
"Menyingkir," kata Perlina sambil melototinya. Darlin sudah tidak tenang, ingin pergi mencari Derek, tapi juga khawatir jika terlalu jelas akan disadari oleh Jasper, dan takut Derek sudah selesai memilih buku dan datang lalu kelihatan oleh Jasper. Tidak peduli yang mana juga bukanlah hal yang ingin dilihat olehnya. "Darlin, kamu begitu tegang. Apakah ada yang perlu aku bantu?" Jasper berinisiatif berkata. Tatapannya melebihi ketajaman mata orang yang biasa. Tatapan Darlin bersinar, tersenyum dan berkata, "Aku tidak memerlukan bantuanmu, tapi aku merasa kamu lebih memerlukan bantuan orang lain, kan?" Tatapan Darlin menunjuk Lina yang sudah marah itu. Perlina mengikuti ucapan Darlin, langsung berdiri dari tempat duduknya dan menutupi tatapan Jasper. "Jasper, kamu masih tidak cukup dipukul ya? Masih berani muncul di hadapanku?" "Ikan kecil, kamu..." Jasper belum selesai berkata, sudah menerima satu pukulan lagi. Kalau bukan karena reaksinya yang cepat, mungkin matanya akan menjadi mata panda. "Aku menyuruhmu memanggilku ikan kecil ya? Aku menyuruhmu memanggilku ikan kecil ya?" Perlina sambil berkata, sambil memberikan pukulan dengan cepat. Sodoran tangannya di depan Jasper seperti hanya bermain saja. Dia sama sekali bisa dengan mudah menghindarinya. "Ikan kecil, ini tidak seperti dirimu. Ada masalah apa yang membuatmu begitu tegang? Aku sangat penasaran." Jasper menahan tangan Perlina, memegang dan tidak melepaskan. Dengan senyuman melihatnya, perlahan berkata, "Bisakah kamu memberitahuku, Darlin?" Darlin pun tersendak. Tidak menduga Jasper begitu sulit dihadapi. Kehebatan otaknya membuat orang terdiam. "Mungkin kalau kamu membiarkan Perlina memukulmu, dia akan memberitahukannya padamu." Perlina hanya berpura-pura bodoh, hanya berharap Perlina bisa membuat Jasper pergi secepatnya. Perlina menunduk, langsung menarik tangannya dari pegangan Jasper. Dengan galak melototinya, berkata pada Darlin dan melangkah pergi. "Darlin, hari ini aku tidak ada suasana hati untuk berbelanja. Lain kali baru katakan saja." Darlin melihat pria yang masih duduk diam dan bertanya, "Apakah kamu tidak mau mengejarnya? 8 tahun, Perlina menunggu dengan begitu menyedihkan. Kamu seharusnya mengerti kan, Kak Jasper?" Jasper dengan serba salah mendesah lalu berkata, "Darlin, kita bicara lagi kalau ada kesempatan." Setelah berkata, dia juga ikut bangkit, mengejar ke arah Perlina pergi. Darlin yang melihat mereka berdua sudah pergi pun mendesah. Barusan dia benar-benar terkejut, hampir saja ketahuan. "Ibu, ada apa denganmu?" Derek membawa 2 buah buku, dengan heran melihat Darlin yang sesak. Darlin pun menenangkan napasnya, tersenyum lalu berkata, "Ibu tidak apa-apa. Derek sudah selesai memilih buku ya?" "Sudah, Bu." Derek tersenyum menjawab, berhenti sejenak dengan heran bertanya, "Bu, di mana tante?" Kenapa dia tidak melihat tantenya? "Tante ada urusan, jadi pulang duluan. Ibu bawa kamu pergi bayar ya. Setelah itu kita pergi beli sayur. Malam ini ibu akan memasak udang kesukaanmu." Darlin sengaja mengubah topik pembicaraan. Mendengar makanan enak, Derek juga tidak mempermasalahkan masalah kepergian Perlina lagi. Darlin dengan takut membawa Derek yang sudah selesai membeli sayur dan pulang ke apartemen Perlina. Kunci itu diberikan Perlina padanya setelah dia menjemput Derek kemarin, agar memudahkan dia keluar masuk.
Setelah dia selesai memasak, Perlina juga masih belum pulang. Awalnya dia ingin menelpon bertanya padanya. Setelah itu, Darlene pun memikirkan Jasper masih ada di sana, lalu membatalkan keputusannya itu. Derek cuci tangan lalu makan. Baik, Bu. Derek pun pergi ke kamar mandi dan menginjak bangku lalu mencuci tangan. Tidak lupa menarik handuk kecil untuk mengelap tangannya. Darlene melepaskan celemeknya, barusan ingin menggendong Derek duduk di bangku. Derek menggeleng dan berkata, "Ibu, aku bisa duduk sendiri." Darlene terdiam sejenak, tersenyum menganggukkan kepala. Tidak menduga Derek yang begitu kecil sudah begitu hebat. Tapi melihat Derek yang menggoyangkan pantat kecilnya dan dengan terpaksa memanjat ke atas kursi, akhirnya Darlene pun menopang pantat kecilnya dan dia barusan bisa duduk. Wajah Derek yang dipegang pantatnya pun memerah. Wajah tembem menjadi pink. Melihatnya membuat orang ingin mencubit pipinya. Hanya saja tangan Darlene sedang mengupas udang, membuatnya menghentikan pemikiran itu.